Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Pinky Apriliani. Kali ini saya akan membahas materi tentang 7 tokoh ilmuwan muslim yang berjasa pada dinasti Abbasiyah. Maju mundurnya peradaban Islam tergantung pada sejauh mana dinamika umat Islam itu sendiri. Dalam sejarah, salah satu dinamika yang tercatat ialah masa dinasti Abbasiyah, di mana masa tersebut merupakan masa kejayaan umat Islam sepanjang sejarah. Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad dan banyak peninggalan bersejarah yang positif dan bernilai penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak sekali penemuan-penemuan dari kebudayaan Islam yang tak tercatat dalam sejarah, seperti di bidang falsafah, sains, politik, agama, pengobatan, astronomi, dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, orang-orang yang sudah menemukan suatu hal yang baru, maka ia wajib bagi untuk menyebarkan apa yang ia peroleh. Ilmuwan Islam pada dasarnya ialah orang yang tidak hanya sekedar memahami ilmu, namun mereka juga menguasai ilmu pada usia yang muda dan mereka menguasai ilmu itu dengan waktu yang relatif singkat. Nah, berikut adalah 7 tokoh ilmuwan Bani Abbasiyah. Yang pertama, Ibnu Sina. Bernama lengkap Abu Ali Husain Abdillah Ibnu Sina. Di barat sering menyebutnya dengan nama Avicenna. Lahir pada Safar 370 Hijriah di Ishifna, suatu tempat dekat Bukhara. Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran dari Isa bin Yahya. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ibnu Sina juga mendirikan sekolah filsafat Islam yang dikenal dengan Avicennism, dengan kitabnya yang terkenal yaitu Qanun fi At-Tib, atau bisa disebut dengan dasar-dasar ilmu kedokteran, Qanun of Medicine, dan Asy-Syifa yang menjadi rujukan ilmu utama kedokteran modern. Berikut ialah manuskrip vellum abad ke-15 dari Ibnu Sina yang dijadikan sebagai pijakan kedokteran dan ditemukan dalam bahasa Irlandia. Yang kedua, Khwarizmi. Salah satu ilmuwan yang berdedikasi terhadap perubahan dunia hingga masa kini. Memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Di barat dikenal dengan nama salah satunya yaitu Khwarizmi. Al-Khwarizmi juga memperkenalkan angka Arab yang telah diadopsinya menjadi sistem angkamologi desimal di Eropa pada abad 19 menggeser angka Latin. Selain itu, Al-Khwarizmi adalah penemu ilmu Al-Jabru wal Muqabalah yang berarti penjabaran dan penyelesaian. Pasti kalian tidak asing kan dengan rumus-rumus yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Angka-angka sekaligus variabel-variabel yang membuat pusing kita waktu SMA maupun MTS ataupun SMP. Mungkin kalian pernah menemukan pelajaran seperti ini yang pastinya membuat kita pusing 7 keliling. Ya, itu adalah ilmu aljabar. Kata aljabar sendiri merupakan nama Latin dari Al-Jabru wal Muqabalah. Al-Khwarizmi juga dikenal dengan teori al-logaritma. Selanjutnya, yang ketiga, Al-Farabi. Memiliki nama lengkap Abu Nasr Ibnu Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzalah. Al-Farabi lahir di kota Farab. Al-Farabi sering melakukan perjalanan hingga beberapa negara seperti Bukhara, Baghdad, Suriah, dan Mesir. Al-Farabi merupakan salah satu ilmuwan di bidang filsafat. Selain karya seputar filsafat, ia juga menulis karya seputar ilmu bahasa, kimia, astronomi, matematika, dan lain-lain. Al-Farabi juga dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena memiliki pemikiran filsafat yang begitu fenomenal. Keteladanan dalam keseharian hidupnya yang senantiasa bersikap yuhud dan qanaah sehingga dinobatkan menjadi ulama istana yang jauh dari kemewahan dan kesultanan. Tak hanya dikenal sebagai seorang filsuf, beliau juga dikenal sebagai musikus. Baginya, musik menjadi alat terapi yang menenangkan batin, mendatangkan rasa nyaman, dan menyembuhkan penyakit. Yang keempat, Ibnu Rushd. Memiliki nama Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd.
merupakan keturunan Arab kelahiran Andalusia di kota Cordova pada tahun 526 Hijriah. Di barat, Ibnu Rus dikenal dengan nama Averroes. Semenjak kecil, Ibnu Rus belajar ilmu fikih, ilmu pasti, dan ilmu kedokteran di Sevilla dan berguru kepada banyak ilmuwan untuk belajar berbagai macam bidang. Ibnu Rus merupakan hakim kerajaan dan tabib di Cordoba. Beliau juga mendapat proyek menulis tafsir tentang filsafat Aristoteles. Salah satu karyanya yaitu Al-Kulliyat yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dan beliau juga menyanggah argumen Al-Ghazali di bukunya Tahafut At-Tahafut. Ibnu Rus menyanggah pendapat Al-Ghazali dan menganggap bahwa mengkafirkan kaum filsuf itu adalah hal yang berlebihan. Menurut Ibnu Rus sendiri, alam ini diciptakan dari unsur yang telah ada. Karena tulisannya kebanyakan mendukung kaum filsuf, maka kaum teolog agama Islam menganggapnya sesat, dan beliau diperintahkan untuk mengasingkan diri di perkampungan. Selanjutnya yang kelima yaitu Al-Ghazali. Memiliki nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, seorang filosof dan teolog Muslim Persia. Di barat, ia dikenal sebagai Al-Ghazal. Beliau berilmu sejak masa kecilnya, yaitu ilmu fikih di kota Baghdad, dan melahirkan karya hebat di bidang tasawuf. Di akhir hidupnya, Al-Ghazali meninggalkan popularitas sebagai guru besar terkenal dan memilih menyepi untuk hidup zuhud dan sederhana. Yang keenam, Al-Kindi. Bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub Ibnu Ishaq Ibnu Sabah Ibnu Imran Ibnu Ismail Asy-Sya'ats Ibnu Qais Al-Kindi. Lahir di Kufah yang sekarang bisa disebut dengan Irak pada tahun 801 Masehi. Pendidikan Al-Kindi dimulai di Kufah dengan pelajaran yang umum saat itu, yaitu Al-Quran, tata bahasa Arab, kesusastraan, ilmu hitung, fikih, dan teologi. Yang perlu dicatat, kota Kufah saat itu merupakan pusat keilmuan dan kebudayaan Islam. Di samping Basrah dan Kufah cenderung pada studi keilmuan rasional akliyah. Kondisi dan situasi inilah tampaknya yang kemudian menggiring Al-Kindi untuk memilih dan mendalami sains dan filsafat pada masa-masa berikutnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, Ibnu Khaldun. Memiliki nama lengkap Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang yang memiliki prestasi yang gemilang. Beliau sangat mahir dalam menyerap segala pelajaran yang diterimanya. Dunia mendaulatnya sebagai bapak sosiologi Islam. Sebagai salah satu pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa, buah pikirannya amat berpengaruh. Sederet pemikiran barat terkemuka seperti Friedrich Hegel, Robert Flynn, Arnold J. Toynbee, Ernest Kellner, Franz Rothschild, dan Arthur Lever mengagumi pemikirannya. Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang melegenda yaitu Al-Muqaddimah.